Shalom, selamat malam. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah dalam ibadah keluarga. Dan ibadah ini pelayan firman akan dilayani oleh pendeta Nona Merly Spice. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan, serta kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 2, bait 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami saat ini datang kepadamu. Kami mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah keluarga kami saat ini. Di rumah tangga kami masing-masing yang beribadah saat ini, Tuhan hadir. Agar supaya ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari pujian Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Umat Tuhan, mari kita sama-sama membuka Mazmur puji-pujian berdasarkan Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 19 sampai 25. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan.
marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Kita sambut itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 53, bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kiranya Roh Kudus saja yang menuntun setiap kami, agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Kristus, kami umat-Mu sedia mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan dari Hakim-Hakim Pasal 7, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain,
Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yaitu Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu membawa mereka kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat GPIB Pelita yang dikasihi Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih bisa beribadah secara virtual. Renungan kita pada hari ini diberikan judul atau tema kerjasama berbuah manis. Kalimat ini nampaknya kurang relevan atau kurang pas kayaknya kalau untuk zaman sekarang ya. Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, bekerja secara terpisah lebih manis daripada bekerja secara bersama. Untuk pertama kalinya dalam hidup kita, berdekatan justru lebih beresiko dibandingkan dengan berjarak. Dan untuk pertama kalinya di sepanjang keberadaan kita, dengan berjauhan, kita justru dapat menolong sesama kita dibandingkan dengan berdekatan. Untuk itu, tema kerjasama berbuah manis bisa menjadi tanda tanya untuk zaman sekarang. Benarkah demikian? Saya ajak kita terlebih dahulu untuk melihat pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Perikop ini berbicara mengenai kepemimpinan Gideon menghadapi penindasan dari Midian dan juga Amalek. Siapa Gideon? Dia adalah anaknya Yoas dan dia hidup di masa yang sukar sekali. Gideon harus merasakan bagaimana bangsa Israel ditindas sampai melarat oleh orang Midian dan juga oleh orang Amalek. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 6 ayat 1-6, itu diceritakan bagaimana orang Midian dan juga orang Amalek memusnahkan hasil ladang dan mengambil seluruh ternak orang Israel sampai-sampai mereka tidak punya apapun untuk dimakan, apalagi untuk dijual. Nah, Gideon sendiri bekerja di ladang milik keluarganya. Jadi dia merasakan betul bagaimana penderitaannya ketika hasil ladangnya, hasil jerih lelahnya itu kemudian dihabiskan begitu saja oleh bangsa yang menjajahnya. Nah, dalam keadaan krisis inilah kemudian Tuhan memilih
dan mengutus Gideon. Nah, dia adalah orang yang paling muda dari kaum keluarganya dan dia diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, pembacaan kita pada malam hari ini berkisah mengenai kesuksesan dari penyerangan Gideon bersama 300 orang pasukan yang dipilih ketika mereka menyerang orang atau perkemahan Midian. Nah, penyerangan itu dilakukan di malam hari karena Tuhan sudah memberikan petunjuk demikian. Mengapa malam hari? Malam harilah waktu di mana orang Midian ini menjadi kurang siaga atau kesiagaannya menurun. Nah, karena itu ketika ada serangan, ya pasti tidak ada persiapan yang memadai. Nah, ini strategi perang pertama yang diambil atau dilakukan oleh Gideon. Kemudian yang dilakukan Gideon adalah dia sadar betul bahwa jumlah pasukannya, perlengkapan yang mereka miliki itu jauh dibandingkan dengan orang Midian dan apa yang mereka miliki. Karena itu dia harus benar-benar bijaksana dalam menentukan langkah demi langkah yang harus diambil dalam penyerangan ini. Ia memberikan instruksi yang jelas banget. Pertama, dibagi ya, jadi 300 dibagi 3 jadi 100. Lalu dikasih tahu, perhatikan saya dan ikuti yang Gideon lakukan kalau nanti Gideon sudah sampai di ujung perkemahan. Dan setiap instruksinya satu persatu diikuti dengan baik oleh setiap pasukannya. Nah, taktik perang ini rupanya berhasil membuat bangsa Midian ini menjadi tercerai-berai, mereka teriak-teriak bahkan kabur. Lalu Tuhan bekerja membuat mereka satu dengan yang lain saling menyerang sehingga akhirnya terpukul kalah. Dan kemenangan diraih oleh Gideon dan juga pasukannya. Nah, jemaat yang terkasih, agar memperoleh kemenangan ada 3 hal utama yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Saya singkat atau saya permudah dengan istilah tungarat ya, atau tungarat ya. Saya nggak tahu ini mungkin ada di bahasa lain atau enggak, tapi ya ini singkatan aja. Tungarat atau tungarat. Pertama, Tuhan. Kedua, dengar. Ketiga, taat. Ya, tungarat. Tuhan, dengar, taat. Jadi yang pertama dan terutama ya Tuhan dulu. Nah, ini bicara secara khusus sebagai seorang pemimpin ya, kita melihat dari Gideon bagaimana dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, siapapun orangnya, Bapak, Ibu, saya, saudara-saudari, kalau Tuhan mau pakai, pasti dia pakai dengan luar biasa. Gideon sendiri awalnya sebenarnya dia nggak yakin sama dirinya sendiri untuk jadi seorang pemimpin. Tapi Tuhan rubah sedemikian rupa sampai akhirnya Gideon sendiri yakin dengan tanda-tanda yang Tuhan perlihatkan kepada dirinya bahwa memang kalau Tuhan bekerja itu tidak ada yang mustahil. Sehingga akhirnya kita bisa lihat bagaimana Tuhan memakai Gideon dengan begitu luar biasa memimpin bangsa Israel dan mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang kedua adalah dengar. Pertama Tuhan, kedua dengar. Nah, ini kita lihat dari 300 pasukannya Gideon ya. Mereka mendengar betul-betul instruksi yang diberikan oleh Gideon sebagai pemimpin. Dan yang ketiga adalah taat. 300 pasukan dari Gideon tadi
sungguh-sungguh mentaati apa yang sudah diinstruksikan oleh Gideon sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dengar dan taat ini harus berjalan selaras, harus berjalan bersama-sama. Kalau cuma dengar saja, ya tentu tidak akan berjalan dengan baik. Belakangan ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, ada beberapa istilah-istilah yang menjadi populer dalam era pandemik ini ya. Ada ODP, orang dalam pemantauan, ada PDP, pasien dalam pengawasan, ada juga OTG, orang tanpa gejala. Nah, belakangan saya tahu ada lagi satu istilah baru atau singkatan baru. Apa itu? OKB. Ada yang pernah dengar nggak OKB? OKB rupanya singkatan dari orang kepala batu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang udah denger, udah tahu, dikasih tahu kewajiban memakai masker dan lain-lain, tapi mereka tidak mau taat, tidak melakukan. Jadi mereka mendapatkan sanksi sosial, dan ketika mengerjakan sanksi sosial itu, mereka memakai rompi yang ada tulisannya OKB. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, di rumahnya ada yang OKB enggak? Tidak ada ya. Kita aminkan dalam Yesus Kristus bahwa kita semua mau mendengarkan dengan baik. Lalu bagaimana mengenai mereka yang patuh tapi tidak mendengar? Dulu waktu saya masih kecil, ada film yang cukup terkenal dan populer ya, Petualangan Sherina. Kalau ada yang pernah tahu, nah, saya ingat sekali ada salah satu tokoh antagonis, yaitu komplotan penjahat penculik yang bekerja tapi kerjanya kurang baik. Jadi gini, tokoh ini adalah tokoh yang patuh terhadap bosnya. Bosnya suruh apa saja, dia nurut, dia ngikutin. Tapi persoalannya adalah apa yang dia kerjakan itu seringkali tidak beres. Nah, memang bisa jadi karena dia lupa, tapi bisa jadi juga karena dia tidak mendengarkan dengan seksama apa yang diperintahkan oleh bosnya. Sehingga ketika dia lapor bosnya, ya tentu saja bosnya marah. Dan ketika bosnya marah, dia cuma bisa menjawab, saya pikir, sampai bosnya marah juga, saya pikir. Nah, mungkin ada yang ingat. Nah, itulah kalau kita taat atau kita patuh, tapi kita kurang mendengar dengan seksama. Karena itu keduanya mesti digabung. Dengar dan taat harus berjalan selaras dan bersama-sama. Bapak Ibu jemaat terkasih, beberapa waktu lalu saya mengikuti webinar yang diadakan oleh kantor saya. Kemudian ada sesi sharing dengan para sahabat yang tinggal di luar negeri. Salah satunya ada yang tinggal di Amerika. Seperti yang kita tahu, kalau kita ikuti berita terkini, situasi negara Amerika masih krisis ya secara keseluruhan. Data per Jumat pagi tanggal 3 Juli, jumlah kasus terbanyak di dunia itu ada di Amerika Serikat dengan 2.732.639 kasus. Nah, kebetulan salah satu sahabat ini, mereka adalah pasangan suami istri, mereka tinggal di Boston, Massachusetts, salah satu negara bagian di Amerika. Tapi mereka bilang bahwa jumlah kasus baru itu semakin menurun. Bahkan mereka katakan perharinya pasien baru itu kurang lebih sekitar 40 orang. Rupanya mereka sharing bahwa tingkat kepatuhan dari negara bagian itu, masyarakatnya itu cukup tinggi.
walaupun memang tetap masih ada yang kurang mendengarkan juga, tapi secara keseluruhan masyarakatnya begitu mendengar apa yang dikatakan dan diinstruksikan oleh pemerintah di daerah tersebut. Nah, sehingga hal ini berdampak pada penurunan angka dari kasus baru. Dan mereka bahkan bilang mereka bisa tinggal di sana dengan aman, perasaannya nyaman gitu karena keadaan ini. Berbeda dengan Amerika bagian selatan yang kata menurut mereka dari hari ke hari angkanya terus melonjak bahkan melesat. Kalau kita mau belajar dari sharing tadi, juga secara khusus dalam firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini, marilah kita belajar untuk mengaplikasikan tadi yang saya bilang, tungaraat ya. Kita semua itu pemimpin bagi diri sendiri. Sebagai pemimpin yang utama dan terutama adalah Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan dulu yang utama. Kemudian yang kedua, kita juga bagian dari masyarakat. Kita juga warga negara, kita juga bersama-sama berjemaat. Karena itu kita juga melakukan dengar dan taat. Nah, ini adalah kerjasama yang akan berbuah manis. Kerjasama antara mengutamakan Tuhan, mau mendengar, dan taat melakukan. Tuhan memampukan kita semua untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, terkhususnya dalam keadaan di saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 3, kita satu di dalam Tuhan. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa, kita akan bersyafaat bersama. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, sampai dengan saat ini kami masih diberikan kesehatan, kemampuan, terlebih kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya waktu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dapat kami pergunakan dengan bijaksana, baik untuk menolong sesama, terlebih lagi untuk menjadi pribadi yang mau mengutamakan Tuhan, mendengarkan dan juga taat melakukan. Bapa yang kami kasihi, saat ini keadaan dari waktu ke waktu nampaknya kami lihat masih sama. Kami juga masih merasakan kekhawatiran, ketakutan. Di atas semua itu Tuhan, kami percaya pimpinan Tuhan saja yang menopang dan menolong kami, sebagaimana Tuhan juga menuntun Gideon dan pasukannya. Bapa yang kami kasihi, kami berdoa untuk gereja kami.
Dari waktu ke waktu, saat ini gereja kami sedang mempersiapkan yang terbaik untuk mengikuti protokol demi protokol agar kami dapat beribadah di gedung gereja. Kiranya persiapan demi persiapan ini boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis jemaat, mereka yang terlibat secara struktural dalam pelayanan di gereja kami, juga setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan demi pelayanan, terkhusus tim MMS yang dengan setia membantu dalam setiap peribadahan. Tuhan, sertailah setiap kami agar kiranya kami dapat terus setia melayani dan dimampukan untuk memberikan yang terbaik. Bapa, saat ini kami juga mendoakan pemerintah kami di mana mereka berupaya keras dalam menangani pandemi yang sedang berlangsung. Kami berdoa untuk para pemimpin yang mengambil keputusan, tenaga medis yang terus bekerja dari waktu ke waktu, juga setiap mereka yang terlibat dalam penertiban, mereka yang membantu agar kiranya segala sesuatu boleh berjalan, juga mereka yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, yang secara finansial membutuhkan banyak support, juga mereka yang saat ini mungkin sedang menangis karena kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami perubahan-perubahan signifikan dalam era ini. Kami berdoa Tuhan, agar kiranya kami sebagai gereja-Mu dapat membantu mereka, dapat menolong mereka. Kami tahu Tuhan Maha melihat, Tuhan juga mengetahui yang terbaik dan rencana-Mu yang terindah sudah disiapkan bagi setiap mereka. Ketika gereja kami juga pada tanggal 19 Juli nanti berencana untuk mengadakan peneguhan CD baru, kami percayakan segala proses dan persiapan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Siapkan juga para katekisan yang akan mengaku percaya di hadapan jemaat, sehingga kiranya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Kami teringat akan warga jemaat kami, Bapak Manurung, yang dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami berdoa untuk beliau, Tuhan topang dan pulihkanlah beliau. Kiranya tindakan medis yang boleh ia tempuh mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dari waktu ke waktu ia melihat perbuatan Tuhan yang maha ajaib terjadi dalam kehidupan dan pemulihannya saat ini. Bapa, kami berdoa agar kiranya setiap kami dalam segala keseharian kami, dalam segala kerinduan kami, dengan segala peranan dan tugas yang kami ambil dari hari ke hari, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, agar kiranya kemanapun kaki kami melangkah, di situ kami rasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami tidak mampu menjalani semua ini, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Ajar kami untuk bisa mensyukuri segala hal saat ini, walaupun mungkin dirasa masih susah, tapi perlahan-lahan bantu kami untuk melihat bahwa apapun yang terjadi adalah baik adanya. Dan segala sesuatu ini sudah dalam rencana dan rancangan Tuhan yang begitu indah. Bapa yang terkasih, dengarkanlah doa, harapan, dan ungkapan syukur yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita yang sementara beribadah di rumah untuk memberi persembahan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38 menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu." Mari sambil memberi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Mari umat, kita akan mendoa persembahan kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami, agar menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Inilah doa persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat yang abadi, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pengutusan, dan karena itu kita mengundang kita sekalian, marilah berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Mari kita jadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 338 ayat 1 dan 2. Marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan,
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.